Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin malam saya ditelepon Ustadz Bahtiar, katanya mendadak minta ini menggantikan apa kajiannya, yaitu kajian Al-Hikam katanya. Itu kitab hikmah-hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini merupakan salah satu ulama Mesir. Nama aslinya itu adalah Ahmad ibni Muhammad ibni Abdul Karim ibni Athaillah As-Sakandari. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari ini adalah nama satu daerah di Mesir, Iskandariyah. Iskandariyah itu adalah ibu kota Mesir sebelum Kairo, As-Sakandari. Dan dia lanjutannya adalah Al-Jizami Asyazili Abul Fadl Tajuddin Asyahiri ibni Athaillah. Beliau termasuk dari Thariqah Asyazili dan Jakob Abul Fadl Tajuddin Syahir ibni Athaillah. Populernya itu adalah Ibnu Athaillah. Nama aslinya itu adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Jadi kakeknya beliau itu adalah Sufi Sadzili, musyarik fi anwa'in minal ulumi kat tafsiri wal hadisi wal fikhi wan nahwi wal usul. Beliau itu ada sufi, seorang sufi Sadzili, dinisbatkan kepada Sadziliyah. Namun walaupun beliau ini seorang sufi, artinya seorang yang banyak sekali perhatian terhadap perbaikan hati, perbaikan akhlak. Beliau juga banyak menguasai berbagai anwa minal ulum, ilmu keagamaannya. Kat tafsir, diantaranya beliau menguasai juga ilmu tafsir. Wal hadis, beliau menguasai juga ilmu hadis. Wal fikhi, beliau juga menguasai ilmu fikih. Fakih, paham ya terhadap berbagai fikih, cabang-cabang ibadah. Wan nahwi, beliau juga menguasai ilmu nahwu, artinya ilmu bahasa. Wal usul, beliau juga menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah. Jadi sangat lengkap ya. Ya fakih, ya fikih, paham, kemudian tafsir, hadis dan berbagai tetapi beliau juga adalah seorang yang zahid. Kana min asyaddi khusumi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ini Ibnu Athaillah As-Sakandari merupakan salah satu ulama yang paling banyak menentang dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa pendapatnya. Kalau para ulama dulu berbeda pendapat, mereka itu banyak membuat argumen-argumen gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu ulama menulis kitab tentang membela sesuatu, kadang berbeda pendapat dengan si fulan, maka ulama yang berbeda itu tidak pakai emosi, langsung buat kitab tandingan gitu. Tandingan kalau misalnya ada kesepahaman dalam akidah, maka buat tandingan. Kemudian juga perbedaan tentang fikih, maka buat kitab bantahan-bantahan seperti itu. Dan itu ilmiah, berilmu gitu kan. Di Mekah itu ada Ahmad ibni Alawi. Beliau ini banyak ditentang, tapi beliau hikmah. Dan cara hikmahnya itu ya membuat kitab aja. Ada kitab namanya Mafahim Yajibu Antusohah gitu. Jadi pemahaman-pemahaman yang wajib diperbaiki. Dan itu ilmiah gitu untuk mengcounter mereka-mereka yang tidak sependapat dengannya. Dan luar biasa menjadi satu hasanah keilmuan, hikmah. Jadi tidak seperti orang-orang yang tidak berilmu mungkin ya, sedang kusir. Lahu tasonib minha,
beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mempunyai karangan-karangan kitab, diantaranya At-Tanwir fi Isqati Tadbir, kemudian Al-Hikamul Athaiyah. Jadi kitab Al-Hikam yang dikaji ini, dan ini berkaitan dengan tasawuf. Kalau sekarang mungkin lebih kepada akhlak, mungkin orang populer itu akhlak, tazkiyatun nafs. Kemudian Lataiful Minan fi Manaqibi Syekh Abil Abbas wa Syekhi Abil Hasan. Kapan wafatnya, kapan meninggalnya? Tufiya bil Qahirah fi Jumadil Akhirah. Wafatnya di Kairo, di Mesir. Itu sampai sekarang makamnya masih ada, masih banyak diziarahi ya, yaitu pada tahun 709 Hijriah atau 1309. Dan di mana ini riwayat yang tadi disampaikan dalam kitab Al-A'lam, Syiaru A'lamin Nubala. Luar biasa. Baik, beliau saya tidak menyampaikan sampai bahasan mana, cuman saya langsung aja di sini ada salah satu hikmah beliau aja. Hikmah beliau dalam kitab Al-A'malu Suwarun Qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Al-a'mal, yang namanya amal-amal itu suwarun qa'imah, adalah hanya bentuk fisik saja. Wa arwahuha, adapun ruh dari amal itu wujudu sirril ikhlas fiha, wujudu keberadaan sir, rahasia, al-ikhlas, keikhlasan, fiha, di dalamnya. Amal-amal yang dilakukan oleh setiap mukmin, ya, siapapun dia, merupakan suwarun qaimah, merupakan bentuk fisik saja, zahir. Wa arwahuha, akan tetapi ruhnya. Amal-amal itu ibarat jasad saja. Wa arwahuha, adapun ruhnya, berarti yang inti, wujudu sirril ikhlas fiha, adalah keberadaan keikhlasan. Amal-amal yang dilakukan oleh seseorang banyak, ibadah-ibadah yang banyak, akan tetapi jika di dalam hatinya tidak ada keikhlasan, kata Imam Ibnu Athaillah, diibaratkan seperti jasad tidak ada ruh, katanya. Al jasadu fila ruh. Baik, kita bacakan syarahnya. Di sini syarahnya dari Imam Syarqawi. Imam Syarqawi ini merupakan salah satu ulama dari Al-Azhar, Mesir. Qala al-a'malu ay az-zahira suwarun qa'imatun ay kal ashkhasi allati laisa fiha arwah fala naf'a biha wa arwahuha allati biha hayatuha wa naf'a. Wujudu sirril ikhlas ay sirru wal ikhlas fiha wal ikhlas yakhtalifu bi ikhtilafin nas fa ikhlasul ubad salamatu a'malihim minar riya'i al jaliyyi wal khafiyyi wa kullu ma fihi hazzun nafs fala ya'maluna al amal illa lillahi ta'ala talaban lithawabi wa haraban minal iqab ma'anisbatil amali ilaihim wal i'timadu alaihi fi tasili madzukir wa ikhlasul muhibbin huwal amalu lillahi ijlalan wa ta'ziman li'annahu ta'ala ahlun lidzalik la liqasdi sawabin wala harubin min iqabin walidza qalat Rabi'atul Adawiyah ma abadtuka khaufan min narika wala tama'an min jannatika panus li ibadah ilaiha wa ikhlasul arifin syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi an yaruli anfusihim fi dzalik lan wala quwwah fala ya'malunal amal illa billahi la bihululihim wala quwwatihim wa hadza arba'u mimma qabla. Baik, di sini disebutkan qala, disebutkan al-a'mal, semua amalan-amalan. Al-a'mal ini
bentuk jamak dari kata amalun. Amalun satu amalan, amal jamak taksir, artinya amal-amal yang banyak. Amalun satu amal, dua amal, amalani, amalaini, amal. Semua amal-amal. Biasa orang tuh melakukan amal biasanya identik dengan sholat, ibadah inti kita. Apalagi yang kedua tilawatul Quran. Semua orang sepakat, bahkan ini pernah ada survei semacam angket, apa sih amal ibadah inti yang dilakukan oleh umat Islam yang bisa meningkatkan kedekatan dengan Allah. Yang pertama sholat, level keduanya itu adalah tilawah Al-Quran. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk amalan, ya saum, ya zakat, sedekah, zikir, semuanya itu adalah amalan-amalan. Az-zohiro adalah bentuk zohir. Suwarun qaimah, suwarun bentuk jamak dari kata suratun, bentuk fisik saja, jasad. Ai maksudnya, nah ini dilanjutkan, kal ashkhasi allati laisa fiha arwah. Jadi amal-amal saja yang dilakukan oleh seseorang itu hanya baru sebatas fisik, diibaratkan al ashkhas orang-orang allati laisa fiha arwah, seperti seseorang yang tidak punya ruh. Apa dampaknya? Fala naf'a biha, tidak ada kemanfaatan. Jadi melakukan ibadah Bapak Ibu sekalian itu butuh perjuangan karena harus melawan zona nyaman. Mau sholat subuh, waduh zona nyaman enak tidur. Mau sholat isya, zona nyaman enaknya istirahat. Mau tilawah Quran, zona nyamannya santai-santai. Mau mendawamkan zikir, misalnya zikir pagi, zikir petang. Mau mendawamkan istighfar, zona nyaman itu harus dilawan gitu. Dan tidak semua orang mampu melawan zona nyaman tersebut. Ya. Tetapi jika seseorang bisa berhasil melawan zona nyaman tersebut, berhasil dia melaksanakan ibadah, bukan berarti sudah final, masih belum selesai perjuangan itu. Kenapa sebabnya? Harus ditambah dengan ruh, wa arwahuha, dan ruhnya itu adalah allati biha hayatuha wa naf'uha, di mana ruh ini bagi jasad yang menjadi salah satu musabab seorang itu hidup. Ruh itu menjadi salah satu musabab seseorang itu hidup. Kita fisiknya bagus, cakep, cantik, ganteng, kuat, tapi kalau nggak ada ruh, nggak ada manfaatnya. Fisik bisa nggak ada manfaat, tapi ternyata wa arwah, ruh itu, ruhnya yang menyebabkan orang itu bermanfaat atau amalnya, wujudu sirril ikhlas, adalah keberadaan rasa ikhlas, rahasia ikhlas tersebut. Allati sirru ya. Wal ikhlas katanya fiha, jadi di dalamnya. Ya itu wal ikhlas yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Keikhlasan orang itu berbeda berdasarkan perbedaan manusia. Jadi tidak sama derajat keikhlasan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia itu kurang makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasannya pun enggak terlalu baik juga, berbeda. Makanya disebutkan tingkatan ikhlas itu ada 3 kalau di dalam kitab ini. Nah, sebelum saya bacakan langsung di sini. Yang pertama katanya ikhlas al-ubad. Ada ikhlasnya ubad, abidin. Kalau populernya mungkin ikhlasul abidin. Ini ikhlas juga, cuman tingkatan bawah, yaitu ikhlasul abidin katanya itu. Ikhlasul ubad. Yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlasul muhibbin. Jadi pertama abidin, yang kedua ikhlasul muhibbin, yang ketiga di sini disebutkan ikhlasul arifin.
ikhlasnya arifin. Ada abidin, ada apa yang kedua tadi? Muhibbin, ketiganya arifin. Semuanya ini ikhlas juga. Cuman ini level ini tergantung individunya. Ada orang individunya masih abidin, ada orang individu itu sudah masuk ke level muhibbin, ada yang ketiganya itu sudah level kepada arifin. Kenapa bisa beda-beda? Tergantung riyadhahnya. Tergantung dia melakukan muraqabahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Butuh latihan. Baik, kita terangkan di sini fa ikhlasul ubad. Yang pertama, ikhlasul ubad atau ikhlasul abidin adalah salamatu a'malihim minar riya al-jali wal khafi. Ya. Fala ya'malunal amal illa lillahi ta'ala talaban lis-sawabi wa haruban minal iqab ma'anis batil amali ilaihim wal i'timad alaihi fi tasili mazukir. Artinya ikhlasul abidin, ikhlas ubad itu adalah salamatu a'malihim minaria, selamatnya amal-amal mereka minaria, dari ria. Apa itu ria? Ria itu keinginan untuk dipuji. Ya, pamer gitu kan. Ada apa? Ada barang, pamer, ingin mendapatkan pujian, dipamer-pameran kepada orang. Kalau ibu-ibu misalnya apa, ibu-ibu pamer suami misalnya gitu. Ini suami saya gitu. Suka pamer suami enggak? Gitu. Suami atau gitu ya, barang apa, pokoknya satu amal-amal itu inginnya itu dilihat sama orang, dan senang sekali kalau orang-orang menyanjung dia. Itu dunia. Yang kedua itu dalam ibadah, dia ibadah tapi ingin mendapat pujian orang. Dia ibadah tapi merasa nikmat ibadah itu kalau ada yang menyanjung. Tapi kalau nggak ada yang nyanjung, sakit hati. Ini ada riya gitu kan, baik itu yang terangkan ataupun yang tersembunyi. Kelihatan sih biasa-biasa, tapi riya gitu. Fala ya'malunal amal illa lillah. Mereka itu tidaklah melakukan amal ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, abidin itu selamat dari riya. Dia ibadah tapi tanpa ada riya. Kalau ada riya berarti belum sampai ke derajat itu. Ini makanya Fudail bin Iyad mengatakan melaksanakan ibadah itu emang perjuangannya luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah menjaga niat itu. Ya. Nah, ini ada orang sudah mencapai level niatnya menjauhkan diri dari riya, fala ya'malunal amal illa lillah, dan dia tidak melakukan amal kecuali karena Allah, tolaban lis sawab. Dia melakukan amal tersebut karena Allah, sekaligus apa? Tolaban lisawab, mencari pahala. Waharoban minal ikob, sekaligus ingin selamat dari ikob, azab neraka. Ma'anis batil amali ilaihim, disertai dengan menisbatkan amal padanya gitu kan ya. Seperti itu. Jadi dia ibadah betul jauh dari riya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, tapi ya itu ingin al-jannah, ingin selamat dari azab. Apakah salah? Tidak salah. Cuman masih terkadang ada level-level tertentu Bapak Ibu ya, ketika memotivasi orang untuk ibadah harus begitu dulu, harus dimotivasi. Dimotivasi apa? Ujur, pahala, dimotivasi tentang azab. Karena dalam ayat Al-Quran juga banyak diungkap tentang al-jannah, surga, banyak diungkap tentang neraka. Dalam hadis juga sama, banyak sekali motivasi-motivasi orang diarahkan untuk mendapatkan al-jannah, kemudian neraka. Al-Quran sama hadis pun banyak menceritakan tentang keutamaan surga, keutamaan neraka, kondisi orang-orang di surga, kondisi orang-orang di neraka. Itu ya. Yang kedua, ada level yang naik lagi. Yang bagaimana itu? Ikhlasul muhibbin. Yaitu ikhlasul muhibbin itu adalah al-amalu lillahi ta'ala ijlalan wa ta'ziman. Dia melakukan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala ijlalan wa ta'ziman. Betul-betul karena ingin mengagungkan Allah.
ijlal, ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ta'ala ahlun lidzalik. Karena Allah yang berhak diagungkan. Jadi dia melakukan ibadah itu ingin menunaikan hak Allah. Karena Allah yang berhak diagungkan. Tidak ada di dunia ini makhluk manusia seperti kita yang berhak diagungkan. Makanya kenapa orang takabur, orang yang merasa dirinya besar dicela? Kenapa? Karena yang besar, sebenar-benarnya besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang takabur, merasa diri kabir, merasa diri besar, sebenarnya yang ada pada dirinya itu dari Allah. Imam Ghazali menyebutkan takabur itu kan bisa karena mal, harta gitu. Itu kan dari Allah. Kenapa dia jadi merasa dia yang besar? Apalagi aljah, kedudukan. Kemudian fisik, ya fisik suar gitu kan, ataupun kelebihan, ataupun ilmu, itu kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi ajni dzalik. La likos disawabin wala harobin min ikobin. Ini mah levelnya udah agak naik. Apa katanya? La likos disawabin. Level ini sudah lagi tidak memikirkan pahala. La likos disawab. Dia melakukan amal ibadat bukan karena ingin pahala lagi. Wala harob min ikob. Dan bukan juga karena ingin selamat dari neraka. Kenapa ibadah? Ingin mengagungkan Allah. Karena Allah yang berhak. Kenapa? Karena dia lebih tahu. Dia tahu bahwa ketika kita mengagungkan Allah, secara langsung Allah akan memberikan kita kebaikan berupa al-jannah dan selamat dari azab neraka. Tugas kita, konsen kita memaksimalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus itu, gitu ya. Ya. Walidza qalat Rabi'atul Adawiyah. Oleh karenanya ada seorang sufi wanita namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau wafat di Kairo, di Mesir juga. Kebetulan Al-Fakir pernah berziarah ke makam Rabi'ah al-Adawiyah tuh. Wah, ini sampai sekarang masih rame itu. Waktu masih dulu ya. Itu dulu sekitar 2007-an sana itu masih. Ziarah, ya kiat ziaratul aulia gitu kan, ziarah ke para wali itu. Wah, Rabi'ah al-Adawi ini emang terkenal. Beliau ini seorang wanita dan sempat menikah, kemudian suaminya wafat, kemudian banyak sekali laki-laki termasuk para ulama datang ke sana ingin melamarnya. Janda ingin melamar, tapi pada mundur semuanya. Laki-laki yang melamar itu pada mundur semua. Apa emang permintaannya? Bukan minta harta katanya. Jadi setiap yang datang itu ditanya oleh Rabi'ah al-Adawiyah katanya itu. Apakah dengan saya menikah dengan Anda? Jadi apakah bisa membuat jaminan saya ke surga? Jawab gitu pertanyaannya. Ya, saya siap nikah dengan Anda asal Anda bisa memberikan jaminan ke saya agar saya bisa ke surga. Artinya betul-betul bisa membimbing saya, mengarahkan saya, jangan sampai melalaikan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada mundur, walaupun yang datang itu ulama-ulama besar. Ya, kalau kita kan mungkin sekarang nggak sampai segitunya gitu kan ya, tapi itu levelnya udah gitu. Dia baik gitu kan, insya Allah sama-sama baik. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Ma abadtuka khaufan min narika wala tama'an min jannatika. Ma abadtuka, tidaklah aku beribadah kepadamu. Kepada siapa? Allah. Khaufan min narika, ya Allah, tidaklah aku beribadah kepadamu ya Allah, khaufan min narika, bukan karena takut pada neraka katanya itu. Wala tama'an min jannatika, dan juga saya beribadah kepadamu ya Allah bukan karena ingin ke surgamu seperti itu. Ya karena apa? Ijlalan aja, ijlalan. Karena kalau kita sudah mengijlalkan Allah, mentakzimkan Allah, surga akan dikasih gitu. Sebagaimana seorang pekerja jangan nuntut-nuntut gaji ke bos ya. Di sini ada yang
jadi pimpinan, bos, manajer gitu. Ada karyawan jangan nuntut-nuntut, pokoknya kerja aja yang maksimal. Nanti bos yang akan melihat, oh ini nih karyawan ini rajin nih, nggak banyak nuntut tapi dia rajin, loyal gitu kan, datang terus, hadir terus, tepat pada waktu, kerjanya bagus-bagus. Langsung kreatif bos, udahlah saya tambah dia gajinya, saya naikkan dia, walaupun si karyawan tuh nggak meminta gitu. Tapi ada orang minta-minta karyawan gitu kan, gaji tambah, naikkan jabatan, tapi mungkin belum maksimal dia kerjanya. Ini pihak atas juga mikir juga, ini gimana layak. Bahkan mungkin ada yang begitu, nggak tuliro kan. Tadi pertama apa? Level apa? Abidin. Kedua muhibbin. Nah, yang ketiga ikhlasul arifin. Orang ikhlas tapi sudah level arif. Level arif ini luar biasa ya. Ada yang menyebutkan bahwa level arif ini sudah levelnya para wali. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Syuhuduhum infirodal haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi an yarau li anfusihim fi dzalika haulan wala quwatan fala ya'malunal amal illa billah la bihaulihim wala quwatihim wa hadza arfa'u mimma qabla. Artinya ini kalau kita perhatikan, syuhuduhum infirodal haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi an yarau li anfusihim. Artinya itu orang yang bahasa kitanya apa ya, ma'rifat, mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang tahrikihim, menggerakkannya, wa taskinihim, dan mendiamkannya. Sudah pada level dia senantiasa tertanam dalam dirinya bahwa yang menggerakkan itu Allah, yang mendiamkan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi an yaru li anfusi min fi dzalika haulan wala quwatan, dan mana dia tidak mempunyai daya dan upaya dan kehendak. Dengan demikian gitu, fala ya'malunal amal illa billah, maka dia melakukan amal udah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan arfa'u mimma qablah, sampai ini merupakan arfa, derajat yang paling tinggi dari sebelum-sebelumnya. Betul-betul ada kinan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan ini saya melakukan amal alhamdulillah atas kehendak Allah. Datangnya kita ke masjid ini Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillah Allah memudahkan kita datang ke majlis ini, ke masjid ini. Semuanya dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah disebutkan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Artinya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi, dan barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala Allah. Wa man kanat hijratu lidunya isiwa, dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia, karena materi, awi mro'atin yankihuha, atau karena ada wanita yang dinikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia dapat materi dunia, dapat wanita aja, pahala Allahnya tidak dapat. Jadi al-amalu, si amal, semuanya itu tergantung dari amal-amalnya. Maka dalam hadis tersebut ya, Imam Nawawi menyebutkan bahwa setiap mukmin itu harus senantiasa bermuhasabah. Bukan sekedar muhasabah amal saja, tapi muhasabah niat.
ya, muhasabah niat. Dan muhasabah niat ini harus ditajdid, terus-terusan dilakukan tiap hari. Karena muhasabah niat dibutuhkan bagi seorang yang agnia, orang kaya butuh muhasabah niat. Orang yang fakir, kemudian juga orang yang abid, ahli ibadah butuh muhasabah niat. Al-alim, orang yang alim butuh juga muhasabah niat. Karena niat di awal ini menentukan bagaimana kelanjutan dari amal-amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Allah yang maha tahu. Bahkan sering disampaikan bahwa ternyata ada orang-orang yang secara zohir tuh ahli ibadah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala hukumnya gitu kan. Kenapa? Karena salah niat. Ada seorang qori, pembaca Quran, sibuk dengan Al-Quran. Ada seorang dermawan sibuk membantu yang susah. Ada seorang mujahid, seorang yang mati di medan peperangan, ya itu juga wafat. Secara zohir amal az-zohiroh gitu, itu mereka adalah orang-orang baik, amal-amalnya baik, tapi Allah yang maha tahu. Di yaumil akhir seorang qari itu diponis, diikob, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, protes, ya Allah, aku di dunia itu sibuk dengan Al-Quran, sibuk membaca Quran, sibuk mengajarkan Al-Quran, pokoknya sibuk Al-Quran. Tapi kenapa diponis? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, betul engkau di dunia sibuk dengan Al-Quran, tapi sayang engkau melakukan itu bukan karena aku, tapi hanya karena sekedar saja ingin agar orang-orang menyebut engkau sebagai seorang qori yang handal. Yang kedua, seorang dermawan, itu juga diikob, hukum, maka pada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya Allah, aku di dunia itu sibuk dengan membantu orang-orang yang susah. Hartaku habis untuk diberikan pada orang membutuhkan, tanpa aku diponis gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, betul engkau di dunia itu sibuk membantu orang-orang yang susah, tapi sayang engkau melakukan itu tuh bukan karena aku, tetapi hanya karena ingin agar orang-orang menyebut engkau sebagai seorang dermawan aja. Yang ketiganya, orang yang mati di medan perang, niatnya apa? Hanya karena sekedar ingin disebut sebagai mujahid, hanya karena sekedar ingin disebut sebagai seorang pejuang saja. Begitupun kita ya, qoblal amal wa fi asnail amal wa ba'dal amal. Niat wa ba'dal amal itu biasanya setelah amal tuh disembunyikan. Jadi semua amal-amal yang dilakukan sembunyikan, tidak perlu juga dipamerkan gitu kan. Apa urgensinya gitu. Lihat mata saya. Tahu kenapa mata saya merah-merah? Saya sholat tahajud tadi, bangun jam 3, nangis-nangis, air matanya 1 ember loh. Dan udah saya lakukan 2 tahun ini. Apa urgensinya cerita-cerita matanya merah? Kecuali orang nanya gitu, kenapa matanya merah? Ya jangan langsung dijawab, ya karena kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Kalau ya tadi bangun jam 4, jam 3 gitu. Kenapa bangun jam 4, jam 3? Ya tadi ke kamar mandi. Ngapain? Ya ke kamar mandi aja. Baru kalau udah neliti, jawab-jawab detail-detail ya. Gak perlu orang tahu. Sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita gitu kan. Tahu gak kenapa bibir saya kering-kering ini gitu kan? Tahu kenapa bibir saya kering? Saya lagi puasa tahu. Lagi puasa. Alhamdulillah. Ini puasa Daud saya sudah 2 tahun berjalan. Alhamdulillah. Kalau kamu puasa enggak gitu, enggak perlu cerita-cerita, sembunyikan saja gitu kan ya, diem aja. Jadi saya ada seorang guru tuh di Mesir, imam masjid, seorang hafid juga. Jadi itu di daerah Zakozik. Zakozik itu sekitar 2 jam dari Kairo ya. Jadi beliau itu diundang untuk ngisi pengajian di markas, di sekretariat PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir itu ya. Jadi ngisi pengajian kepada para mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Jadi kita datang ngundang ke sana, ngundang ke masjidnya. Ke masjid, kebetulan beliau itu lagi kumpul-kumpul bersama para kibarul ulama. Kumpul-kumpul dengan para ulama-ulama besar lah gitu. Jadi datang
perwakilan dari Indonesia, termasuk saya juga datang undang. Ini kata orang-orang itu, ini ada dari Indonesia nih, tulab mahasiswa katanya. Ta'al ke sini ya. Ayul khidmah ya Syekh katanya. Apa yang bisa kami bantu Syekh? Ya jawab gitu kan. Nahnu muslimin tulabatil Indonesiyin wa narju minka antul kial muhadarah amamana ya qoblal utlah gitu. Jadi kami ini mewakili mahasiswa Indonesia ingin meminta Anda untuk bisa memberikan wejangan-wejangan kepada kami gitu. Dan di depan Farona tersebut langsung mukanya merah gitu. Aduh, kenapa kok beda ya? Baik, dia mengatakan toyib, mata, kata kapan datang katanya itu. Acaranya ba'dal usbu, minggu depan. Baik. Kemudian saya tanya, mau dijemput atau tidak? Kata, la ana ati binafsi, saya datang. Nah, kemudian sampai di depan gerbang, langsung beliau nanya, Zinta, katanya, kenapa? Dia bilang, kenapa Anda itu atau kamu kok menyampaikan pemberitahuan itu di depan para ulama, katanya tuh. Kenapa? Sebab ya kalian kan nggak tahu apa-apa, katanya. Iya, tapi saya merasa nggak nyaman, kata hati itu. Saya harapannya pengennya ketika kamu ngundang saya, pas tidak di depan mereka, katanya. Kenapa sebabnya? Karena pada saat itu apabila mereka diundang ke acara-acara Indonesia, itu satu kehormatan. Jadi pengennya tidak diketahui mereka, sehingga apa? Mereka para kibar ulama muji-muji si Syekh ini gitu. Masya Allah kan gitu orang Mesir. Masya Allah gitu kan. Anda bisa diundang di depan Indonesia, masih Indonesia, karena mereka sangat ihtiram. Indonesia ini terkenal sebagai aksaru adadil muslimin fil alam. Orang muslim di dunia, negara yang umat Islam terbesar di dunia. Jadi satu kehormatan, bahkan mereka bisa nanyanya tentang Indonesia gitu. Wah, luar biasa. Sehingga ketika mereka memuji-muji saya tuh nggak nyaman, katanya itu. Mereka muji-muji saya tuh nggak nyaman, nggak tenang, kayak gimana gitu. Jadi bahasa dia tuh khawatir. Apa jawab dia? Khawatir hati saya rusak, katanya itu. Jadi kemarin itu saya tuh pengennya beres dari majelis, kita di luar masjid dulu baru ngomong gitu. Biarlah saya pengennya orang-orang itu nggak tahu lah saya diundang ke sini gitu aja. Allahu Akbar, luar biasa. Ini adab ya, akhlak. Terkadang ilmu akhlak itu emang tidak bisa teori, emang butuh contoh. Sebagaimana sanad, kalau kita kan belajar Quran harus ada sanad, belajar ilmu ada sanad. Namun ada yang kurang diperhatikan, belajar akhlak juga harus ada sanad. Jadi karena butuh ini contoh gitu kan, cara sebagainya. Luar biasa. Ala kulihal, sudah masuk syuruk belum ini? Berapa menit lagi syuruk? Baik, saya beri waktu. Jika ada yang mau ditanyakan, diskusikan, tambahkan, atau misalnya saya kurang setuju, ahlan wa sahlan, silakan. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ana ingdazoni abdibi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku. Jika hambaku itu berprasangka baik, maka baik. Jika hambaku berprasangka buruk, jelek, maka jelek. Kayak doa juga sama. Jika seseorang berdoa, dia husnuzon,
yakin doa bakal diijabah, bakal dikabulkan, dikabulkan. Tapi jika ragu kayaknya nggak akan dikabulkan, ya nggak akan dikabulkan. Begitu juga amalan-amalan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai kepada martabah makom dari al-arifin, ketika dia melakukan amal-amal soleh itu, yang ada itu adalah rasa syukur saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan saya untuk menggerakkan lisan untuk tilawah, menggerakkan lisan untuk zikir, menggerakkan kaki untuk melangkahkan, menggerakkan jasad untuk melaksanakan ibadah. Di saat yang bersamaan ada orang-orang yang susah menggerakkan lisannya untuk tilawah, susah menggerakkan lisannya untuk berzikir, istighfar, susah menggerakkan kakinya untuk melangkahkan kaki dan menggerakkan jasadnya. Nah, ini yang sampai ke sana, sehingga sebagai rasa syukurnya dia betul-betul meningkatkan amalannya dan ketulusan pada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan dirinya, pasrah saja. Sudah husnuzon, tahu yang terbaik, tidak akan sampaikan kepada yang jelek. Dan ini juga yang sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Aisyah tentang ibadahnya yang berdirinya lama, sujudnya lama, rukunya lama, kakinya bengkak itu. Kata Aisyah itu, kenapa engkau seperti ini wahai Rasul? Bukankah engkau itu dijamin ke surga? Ya, dijamin diampuni dosa-dosa yang lainnya akan datang. Itu udah betul-betul karunia kenikmatan. Apa kata Nabi dan syakuro? Emang nggak boleh ya aku jadi hamba Allah bersyukur? Aku seperti ini ya karena bersyukur sudah diberikan yang terbaik. Ini yang sampai kepada al-arifin, bukan lagi neraka gitu kan ya, bukan lagi pahala, udah fokus saja karena sudah dapat jaminan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lagi belajar tadribat gitu kan, menuju ke sana dan terus-terusan emang memperbaiki. Barang siapa yang sibuk memperbaiki batinnya, maka Allah akan selamatkan. Jadi terakhir di kajian ini, karena biasa saya ngisi acaranya tafsir ya, tafsir bukan karena ini kajiannya, berarti kan lebih kepada syu'ur gitu. Syu'ur bahwa amalan-amalan itu akan kita nikmati pelaksanaannya jika tulus melaksanakannya karena Allah. Tetapi jika seandainya tidak ada ketulusan atau tulusnya kurang maksimal, biasanya kurang menikmati ibadah itu. Ada rasa keterpaksaan. Dan bagaimana caranya supaya nikmati? Ya harus meningkatkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana, tetapkan hati kami kepada agamamu dan kepada ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Rabb, berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebaikan, kebahagiaan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.